Titik impas adalah kondisi di mana jumlah keseluruhan pendapatan sama dengan jumlah keseluruhan pengeluaran dalam setiap produksi barang atau jasa. Pada posisi ini, laba akan bernilai nol mutlak, atau orang awam menyebutnya dengan istilah balik modal. Halo pelajar Indonesia. Pada video kali ini kita akan membahas materi break even point atau titik impas. Break even point atau BEP adalah sebuah kondisi jumlah pengeluaran yang diperlukan untuk biaya produksi sama dengan jumlah pendapatan yang diterima dari hasil penjualan, sehingga perusahaan tidak mengalami laba ataupun rugi. Dan istilah BEP disebut juga dengan istilah titik impas. Maksudnya di sini adalah BEP berguna bagi perusahaan untuk menentukan besaran jumlah produksi yang akan dihasilkan dan juga nilai harga jual barang. Dengan menerapkan analisa BEP, perusahaan, UMKM ataupun wirausahawan dapat melihat laba, kerugian, harga jual, produksi dan sebagainya yang telah dapat diprediksi sebelumnya, sehingga memudahkan pelaku bisnis untuk menentukan kebijakan perusahaan. Berikut adalah manfaat break even point. Yang pertama, dapat mengetahui berapa jumlah penjualan minimum yang harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Maksudnya di sini adalah jumlah penjualan minimum, artinya jumlah produksi paling rendah yang harus dibuat oleh dunia usaha atau industri. Yang kedua, dapat menentukan berapa jumlah penjualan yang sebaiknya diperoleh agar mendapatkan keuntungan yang direncanakan. Yang ketiga, dapat menaksir seberapa tingkat produksi yang harusnya ditetapkan agar mendapat keuntungan. Yang keempat, dapat menjaga dan mengukur penjualan serta tingkat produksi yang tidak lebih rendah dari BEP. Yang kelima, dapat menganalisis perubahan harga pokok, harga jual, dan besarnya tingkat produksi hasil penjualan. Dan yang keenam, sebagai alat perencanaan tingkat produksi dan sekaligus penjualan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Selanjutnya adalah strategi menetapkan harga jual. Yang pertama adalah pelanggan. Pelanggan merupakan prioritas utama dalam usaha makanan khas daerah ataupun makanan internasional. Jadi pastikan bahwa harga jual yang ditetapkan akan dapat diterima oleh pelanggan. Artinya adalah pelanggan akan dengan senang hati membeli produk yang ditawarkan jika harga yang diberikan terjangkau dan kualitas barang pun berbanding lurus dengan kualitas barang. Yang kedua adalah pesaing. Pastikan bahwa harga jual produk dapat bersaing dengan harga jual produk pesaing. Ini artinya adalah kita harus memperhatikan tingkat keuntungan. Jangan mengambil keuntungan yang terlalu besar karena akan menyebabkan harga jual terlalu mahal. Ada baiknya menurunkan tingkat keuntungan sehingga harga yang ditawarkan dapat bersaing dengan harga yang ditetapkan dengan pesaing. Yang ketiga adalah biaya. Pastikan harga jual produk yang ditetapkan dapat menutup biaya-biaya yang telah terjadi. Artinya adalah kita harus benar-benar jeli dan teliti dalam menghitung biaya yang terjadi. Pastikan bahwa tidak ada biaya yang tidak dimasukkan dalam perhitungan. Jika ada biaya yang tidak terhitung, akan menyebabkan harga yang tidak tepat, sehingga akan berpengaruh terhadap tingkat keuntungan
bahkan akan menyebabkan kerugian. Dan yang keempat, kemanfaatan untuk usaha. Harga jual yang ditetapkan dinilai pantas jika harga dapat memberikan keuntungan yang diharapkan. Maksudnya adalah, seandainya saja keuntungan yang diharapkan dapat tercapai, maka akan mempermudah dalam mengembangkan usaha yang sudah kita rintis.